begitu begitu biar jauh-jauh asalku bisa mendunia hanyalah Yesus. Terima kasih ya. Ini sedikit, biarpun kata-katanya sudah lupa, tapi menjadi ya kata-kata yang sedikit ini menyentuh hati pikiran, dan hati pikiran ini menjadi berkat dan bisa merasakan sesuatu di dalam hati pikiran. Orang yang merasakan, mengalami kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan dalam hidupnya, pasti ada kerinduan. Di dalam hati dan pikiran. Karena orang yang hidup sepenuhnya serahkan sama Tuhan, mereka makan, minum air kehidupan, yaitu pujian-pujian dalam Roh Kudus, penyembahan di dalam Roh Kudus. Firman yang keluar dari mata air sumber Roh Kudus. Ya, Roh Kudus datang membuka kerang pada tempat yang dia mau. Jika engkau setia di dalam Roh Kudus, Roh juga setia melakukan, mengalir pekerjaan-pekerjaan luar biasa, berkat-berkat luar biasa, kuasa-kuasa luar biasa. Di dalam batin kehidupan manusia, agar hidup manusia menjadi berkat. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada pujian dan penyembahan, ratapan dan tangisan. Hati yang remuk, jiwa yang patah adalah hadiratnya di dalam hati pikiran manusia. Jadi tidak ada daging yang lebih besar, tidak ada tulang yang lebih besar, tidak ada fisik, kepintaran, kehebatan yang lebih besar. Tetapi kuasa Roh Kudus mampu mengubah menjadi remuk patah hati jiwa, agar kita mengenal kuasa Tuhan itu lebih besar di dalam hidup kita, yang membongkar setiap kubu-kubu pertahanan iblis di dalam kita. Sebab benih-benih yang ditaburkan dari dunia adalah dosa.
Oleh karena itu, saya mengatakan benteng-benteng dosa, benteng-benteng kejahatan, benteng-benteng iblis, kita harus patahkan semua, kita harus hancurkan semua, sampai kita menjadi benar-benar lembut, tidak berdaya di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Bangsa Papua itu bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang senang memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tetapi barang siapa yang tidak mengalami, tidak melakukan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, harus kembali mengalaminya. Sebab bangsa Papua akan merdeka karena doa dan puasa. Bangsa Papua akan merdeka karena ada penyembahan. Bangsa Papua akan merdeka karena orang-orang yang sudah percaya benar-benar sepenuhnya, serahkan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan mau melakukan perkara di surga itu di dalam manusia. Bahkan di tanah Papua juga agenda Tuhan bagi segala suku bangsa. Terima kasih, kita berbahagia karena Tuhan menetapkan rencana yang lebih indah di balik tanah Papua, orang Papua, masalah Papua, masa depan Papua, harta benda, hati pikiran, tubuh jiwa orang Papua. Asalkan kita mencari Tuhan, murnikan hati pikiran, bagaikan emas di dalam kota Sion. Kota Sion itu bukan dibangun oleh kayu, bukan dibangun oleh batu-batu, bukan dibangun oleh besi-besi yang ada di negara-negara lain, tetapi kota Sion dibangun oleh karena kekudusan kita, oleh karena kepercayaan, kemurnian yang dimurnikan oleh api Roh Kudus, api kuasa Tuhan, menjadikan emas bermata yang indah. Jadi, oleh karena anaknya, dia menguji kita untuk dimurnikan. Sebab kerajaan yang dia bangun itu bukan main-main, bukan dari dunia, tetapi kerajaan yang tidak binasa, kokoh untuk selama-lamanya. Harus kita yakin turut membangun kerajaan yang tidak binasa sampai kekal abadi selamanya itu. Haleluya. Yesus Raja kita, Yesus Raja orang Papua, Yesus Raja segala suku bangsa yang percaya di dalam roh dan kebenaran. Agama itu tidak menyelamatkan, tetapi barang siapa yang percaya Tuhan Yesus Roh Kudus di dalam roh dan kebenaran, hidupnya dituntun, dipimpin, diubahkan, dan dipilihnya menjadi anak di dalam kerajaan kekal Tuhan. Terima kasih, kita sebagai manusia, kita telah jatuh dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih Tuhan melalui Yesus Kristus itu, dia memberikan segalanya bagi kita untuk kita diselamatkan. Nah, apa yang dia berikan kepada kita? Yaitu
supaya kita bisa hidup menuruti kebenaran. Ya, dia naik, pengganti dia adalah Roh Kudus. Barang siapa tidak terima Roh Kudus, dia tidak mempunyai kesaksian hidup, perubahan hidup, tanda-tanda akhiran, mujizat, pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kita mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan agama. Kita mengandalkan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Tuhan, bukan mengandalkan istiadat. Kita mengandalkan Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh kebenaran, bukan kita mengandalkan politik, agamawi, atau kehendak dunia. Semua yang kita lakukan secara manusia di bumi itu melawan kuasa Tuhan, melanggar. Jadi biasa bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita harus lepaskan semua, kosongkan diri, terima Roh Kudus, bertobat kembali ke jalan yang benar, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan mengontrol, memimpin kehidupan kita kepada rencana yang luar biasa. Dari situ kita akan mengenal siapa Tuhan, apa kehebatan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita alami, kita itu tidak berguna. Kita itu tidak ada apa-apa. Kita itu tidak punya kelebihan apa-apa. Hanya Tuhan dan segala sesuatu dari Tuhan. Dan kita juga pun milik Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Haleluya. Kita berjuang firman ini. Kita berjuang dalam iman. Kita berjuang menyelamatkan diri. Kita berjuang menyelamatkan bangsa Papua. Bangsa Papua merdeka apabila bangsa Papua itu benar-benar takut, percaya, lepaskan dosa, dan hidupnya kembali kepada Tuhan. Kalau kita tidak lepaskan dosa, kita tidak mencari Tuhan, perjuangan kita akan panjang dan kita tidak akan mendapatkan jawaban kemerdekaan. Karena tanah Papua ini sudah dipagari, sudah ditetapkan dengan meterai, sudah ditetapkan dengan agenda, dan kerajaannya sudah ada terbentuk, dan anak-anak pilihannya sudah tampil melakukan segala pekerjaan akhir zaman. Segala bangsa akan datang, segala suku bangsa dan bahasa akan menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar akan membuka pintu kemuliaan kuasa kerajaan di surga itu, di tempat yang Dia sudah tentukan, yaitu tanah Papua. Mari kita bereskan diri kita masing-masing untuk Tuhan datang mengubah hidup kita. Ya, ini sebagai pesan saya kepada seluruh perjuangan bangsa Papua. Kita berjuang itu memang tugas yang sangat besar bagi bangsa yang tertindas. Tetapi setelah saya berdoa, Tuhan kasih tunjuk. Bangsa Papua itu di tangan orang kudus, orang benar, yang takut akan Tuhan. Dari situ saya sudah sadar bangsa Papua akan merdeka jika percaya sama Tuhan. Hidupnya dikuduskan.
percaya, lepaskan dosa, bangsa Papua akan bebas. Itu di tangan Tuhan, bukan di tangan negara Indonesia, bukan di tangan PBB. PBB akan menyerahkan diri kepada tangan penguasa iblis. Indonesia akan menyerahkan diri kepada penguasa kerajaan iblis. Dan segala bangsa-bangsa yang merdeka akan menyerahkan diri kepada penguasa kerajaan iblis. Oleh karena itu, mari kita mendirikan kerajaan dalam roh dan kebenaran, yaitu kerajaan pemerintahan Kristus, Sion Yerusalem baru di tanah Papua. Tanah Papua itu Tuhan tidak mau cara-cara iblis masuk di Papua. Nanti kalau ada orang yang masukkan cara-cara iblis di tanah Papua, akan basmi, akan mati, akan tidak ada di tanah ini. Kalau orang yang sudah percaya benar-benar melepaskan dosa hidupnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, itu yang akan menikmati tanah Papua, tanah raja damai, tanah kemuliaan Tuhan, tanah kehormatan, tanah penyembahan, tanah keputusan, tanah pilihan, tanah surga bagi orang-orang percaya. Haleluya. Sekian dari saya. Kita berjuang, tetapi kita harus berdoa, puasa, memuji, menyembah. Jangan takut, ratap dan tangis kepada Tuhan untuk meminta pembebasan pribadi bangsa Papua. Terima kasih. Haleluya. Tuhan berkati tanah Papua. Tuhan berkati bangsa Papua. Tuhan berkati perjuangan bangsa Papua di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin.